Halo, perkenalkan nama saya Gloria Hartanto Sihombora, kelas 4 EB dari jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang EID atau External Automated Defibrillator. Jadi, EID itu Automated External Defibrillator adalah sebuah alat medis yang dapat menganalisa irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan. Jadi, EID ini merupakan alat yang dibutuhkan untuk seseorang yang mengalami pemberhentian jantung. EID ini berfungsi untuk menolong orang yang mengalami detak jantungnya berhenti. EID memungkinkan lebih banyak orang untuk merespon keadaan darurat medis di mana defibrilasi diperlukan. Karena EID adalah perangkat portable sehingga memungkinkan digunakan oleh orang non-medis yang memakai dan memahami pemakaian alat tersebut. Baiklah, keuntungan penggunaan EID apa aja sih? Yang pertama yaitu aman digunakan, yang kedua mudah digunakan, yang ketiga tingkat kesuksesan tinggi. Ini alatnya merupakan contoh alat tersebut. Manfaat memiliki EID apa aja sih? Yang satu, mengurangi tingkat kematian karena henti jantung. Yang kedua, meningkatkan tingkat kelangsungan hidup hingga 60%. Yang ketiga, mudah digunakan dalam menyelamatkan nyawa seseorang. Yang keempat, selalu lebih baik untuk bersiap. Prinsip kerja EID, yaitu pada dasarnya cara kerja EID adalah memberikan sirkulasi energi listrik dalam satuan joule yang dihasilkan dari mesin defibrillator yang dilengkapi dengan baterai. Energi tersebut disalurkan melalui elektroda pedal defibrillator, telah dilengkapi dengan tombol change yang dapat digunakan untuk mengisi energi, dan ada juga tombol defibrillator untuk melepaskan energi listrik tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis EID berdasarkan jenis gelombangnya. Yang pertama yaitu EID monofasik. EID monofasik merupakan shock diberikan hanya satu arah dari satu elektroda yang lain. Dari awal penemuan, alat EID memang hanya menggunakan kejutan listrik satu arah saja. Seperti yang digunakan dalam EID monofasik, pada saat sekarang ini jarang sekali ditemukan alat EID jenis monofasik ini, kecuali hanya beberapa merek tertentu saja. Yang kedua yaitu EID bifasik. Apa aja sih EID bifasik? Awal arahnya shock dibalik dengan mengubah polaritas elektroda di bagian akhir dari kejutan disampaikannya. Perbedaan dengan monofasik adalah arus listrik yang digunakan menggunakan arus listrik yang mengalir dua kali. Pertama dari pedal EID pertama ke elektroda yang lain, kemudian kembali lagi. Ternyata jenis EID bifasik inilah yang memiliki tingkat efisien dan keberhasilan tinggi. Terus sampai mana? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kesalahan saat menggunakan EID apa aja. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesalahan mesin EID dalam mendeteksi dan mengatasi henti jantung sangat kecil, yaitu hanya sekitar 4%. Sebagian besar kesalahan terjadi karena kelalaian orang yang menggunakan alat EID, yaitu jika penggunaan EID tidak sengaja mengabaikan instruksi menekan tombol kejutan listrik. Yang kedua, masih melakukan kompresi pada saat EID menganalisa denyut jantung. Baiklah, kita masuk dalam cara kerja EID. Yang pertama yaitu untuk pasien pingsan, telepon ambulans, siapkan EID, lalu periksa pasien, coba sadarkan, jika direspon jangan menggunakan EID. Lalu jika tidak sadar diperiksa pernapasan dan nadi, lalu lakukan CPR. Lalu periksa dulu tubuh pasien sebelum EID. Selanjutnya yaitu tempelkan dua elektroda di EID ke dada pasien. Setelah terpasang, hentikan CPR, tekan analisis, pastikan tidak ada yang menempel di dada pasien. Jika sudah dianalisis, akan ada langkah selanjutnya. Jika harus dikejut, pastikan tidak ada yang memegang pasien dan ikuti setiap langkah diperintahkan EID. Ini merupakan video simulasi menggunakan alat EID.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga manfaat ilmunya. Dadah, terima kasih.